الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الحمد لله الذي بسط لعباده مواعيد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام عوائد بره وإكرامه أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج ببلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأفخر ويوم ابتلى الله خليله إبراهيم عليه السلام وأبان الله فضيلته للأنام فتقربوا رحمكم الله تعالى بذبائحكم وعظموا شعائر ربكم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang bersahut-sahutan menggetarkan jiwa, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Pada pagi hari ini dengan penuh kebersamaan, walaupun ada perbedaan, semua datang ke masjid untuk melaksanakan solat Idul Adha berjamaah sebagai bukti cinta taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukti cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah solat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, mereka memakai pakaian ihram yang sama. Mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mulai tanggal 8 Zulhijjah, mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari, mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada malam harinya mereka mabit bermalam di Muzdalifah dan mengumpulkan batu kerikil untuk melontar jumrah di Mina. Sungguh pemandangan yang sangat menakjubkan yang akan mengingatkan kita pada saat kita di padang mahsyar. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang bertamu ke rumah-Mu diberikan kemudahan dan kesabaran serta dapat kembali ke tanah air mereka dalam keadaan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada hari yang sangat besar, hari yang agung, hari yang penuh berkah, yaitu hari raya Idul Adha yang dikenal dengan hari raya kurban. Dan pada bulan ini juga
terjadi suatu peristiwa yang sangat besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam, yaitu sejarah ketaatan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan ini seringkali harta membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan menjadikan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi dan mengambil pangkat jabatan. Namun yang banyak terjadi adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya, kecintaan terhadap keluarganya mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati. Berbeda dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat dermawan. Bahkan beliau biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta untuk dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia saja yang mengagumi kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan malaikat pun mengagumi atas kedermawan Nabiullah Ibrahim. Mendengar kekaguman tersebut, Nabiullah Ibrahim berkata, "Kalau saja aku mempunyai seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya aku akan kurbankan anakku." Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Nabiullah Ibrahim sudah mempunyai seorang anak yang bernama Ismail, Allah menguji ketaatan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim, yaitu pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memenuhi janjinya. Kata Allah, "Wahai Ibrahim, penuhi nazarmu, janjimu, yaitu untuk mengorbankan menyembelih putra kesayanganmu." Nabiullah Ibrahim berpikir dan belum yakin apakah perintah itu datangnya dari Allah atau dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya, yang akhirnya dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Keesokan harinya, pada malam tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka yakinlah Nabi Ibrahim bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 9 Zulhijjah dinamakan dengan Yaumul Arafah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam ketiga tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada pelaksanaannya disebut dengan Yaumun Nahar, hari pelaksanaan penyembelihan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah diam melihat manusia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu keluarga yang mulia ini digoda oleh iblis laknatullah. Mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar sebagai ibu rumah tangga, dan Ismail sebagai anak, tak lupa dari godaan iblis laknatullah. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap dalam rumah tangga pasti akan mendapatkan godaan dari iblis laknatullah. Terkadang godaan itu datangnya dari ayah,
ibu, atau bahkan lewat orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik hikmah, pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita yang menjadi ayah, semoga kita bisa menjadi seorang ayah yang demokratis, adil dan bijaksana, sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ibu perempuan yang ditakdirkan menjadi ibu, semoga bisa mencontoh Siti Hajar sebagai teladan ibu rumah tangga yang mendukung, membantu dan mendoakan suaminya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi anak-anak remaja, semoga bisa mencontoh Nabi Ismail dengan keimanan yang kuat di lubuk hati dan ketakwaan yang tangguh, menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun ia dikurbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah, maka orang tuanya terlebih dahulu berusaha menjadi ayah yang soleh dan ibu yang solehah. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam, karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Azza wa Jalla jelaskan, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena keikhlasan dan ketakwaan betul-betul dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, akhirnya Allah menebus, mengganti Nabi Ismail alaihi salam dengan tebusan sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan diakhiri oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa pentingnya ajaran menyembelih hewan kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Dengan tegasnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mendekati tempat solat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, saat ini sebagian dari kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah berikan rezeki yang cukup sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab pahala bagi orang yang berkurban sangatlah besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, Ya Allah, apa pahala umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang berkorban? Allah menjawab, pahala bagi orang yang berkorban adalah Allah akan mengganti satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus 10 keburukan, dan Allah akan mengangkat 10 derajat kemuliaan di sisi Allah. Dan setiap helai bulu kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di syurga, dan satu bidadari yang amat jelita, dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Uang untuk membeli hewan kurban dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Semburan darahnya, setiap tetes darahnya menjadi 10 malaikat yang terus-menerus memintakan ampunan hingga hari kiamat. Apabila sesuap daging yang telah dibagikan dan dimakan, seperti memerdekakan anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Lalu bagaimana bagi mereka yang enggan, yang mampu berkorban tapi tidak mau untuk berkorban? Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban tetapi tidak mau berkorban sampai ia meninggal dunia, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak baik ketika akhir hayatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban hingga ia meninggal dunia, maka ia bisa meninggal dunia dalam keadaan Yahudi dan bisa juga dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, mari sama-sama kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita semua diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat yang mulia ini memenuhi panggilan-Mu serta memohon ampunan dari-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami dan saudara-saudara kami yang belum pernah menginjakkan kaki ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan perintah-Mu melaksanakan ibadah haji. Dan terimalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, amal ibadah saudara-saudara kami yang sedang mengerjakan ibadah haji. Sepulangnya mereka dari tanah suci Mekkah Al-Mukarramah mendapatkan haji yang mabrur. Dan jadikanlah ya Allah kami semua menjadi manusia yang selalu bertakwa kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.